Halo semuanya, balik lagi dengan saya di Lopins Audio. Oke, di video ini saya mau bahas satu IM yang punya config driver yang unik. Nah, ini dia Tin Hi-Fi C5. Sebelumnya makasih banyak nih buat Linsol Audio yang udah ngirim sampel reviewnya. Buat teman-teman yang suka hunting atau belanja di global, nah store ini jelas sangat recommended. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa Tin Hi-Fi ini lagi on fire ya. Atau bulan-bulan lalu lagi banyak bikin IM. Contohnya seperti Tin T2 DLC, kemudian Tin C3, C2. Nah, itu yang belum saya coba. Tapi kali ini saya punya kesempatan untuk mencoba Tin C5 dengan config driver yang unik, yaitu satu SPD dan satu balance armature. Nah, Tin Hi-Fi C5 ini dibanderol sekitar 69 USD atau kalau di kita sekitar 1.030.000-an. Oke, untuk speknya menggunakan dual hybrid driver, yaitu satu SPD atau square planar driver dan satu lagi balance armature. Nah, config driver seperti ini bisa dikatakan masih baru, soalnya masih 1-2 IM yang menggunakan satu SPD dan satu BA. Oke, saya akan mulai dari packagingnya. Untuk model boxnya cukup ganteng dengan tema space, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk isi dan kelengkapannya ada 2 set ear tips jenis silikon yang kualitasnya standar aja ya, tapi cukup lembut. Kemudian ada foam tips yang kualitasnya bagus. Lalu ada pouch jenis kain. Kemudian seperti biasa ada buku manual dan kartu garansi. Oke, sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan untuk packagingnya oke lah, lumayan oke, walaupun gak dikasih hard case. Oke, lanjut bahas fisik dan build quality-nya. Tin Hi-Fi C5 ini jelas punya build quality yang solid. Bahannya menggunakan full metal dengan finishing yang cukup bagus. Kemudian punya model yang unik. Dan punya nozzle yang unik juga. Bentuknya oval seperti ini. Miriplah dengan Iko OH2 yang pernah saya review. Selain itu konektornya menggunakan dual fin. Nah, untuk kabelnya menurut saya ini kabel yang cukup bagus. Lentur, enak digenggam dan lembut. Gak kaku lah. Kemudian untuk jack dan splitternya juga menggunakan bahan aluminium. Jadi cukup solid. Oke, lanjut bahas fittingnya. Di awal-awal di telinga saya agak tricky aja untuk pakainya. Jadi harus cari posisi yang pas. Tapi setelah menemukan posisi yang pas, ini nyaman banget dan benar-benar enak untuk dipakai lama-lama. Oke, lanjut ke kapabilitas drivingnya. Tin Hi-Fi C5 ini agak berat di drive dan akan lebih keluar potensinya ketika dipasangkan dengan source yang bagus atau cukup powerful. Oke, lanjut ke kualitas audionya. Tin Hi-Fi C5 ini punya tona yang bisa dikatakan cukup balance, agak U-shape, tapi timbrenya kurang natural dan agak sedikit gelap atau agak dark. Nah, untuk kuantitas bassnya cukup gede, miriplah ke T3 Plus. Tapi di C5 ini sub-bassnya agak lebih di boost, jadi terasa lebih deep. Dan karena ini driver SPD, jadi bassnya ini cukup tight dan gesit. Overall untuk kualitas bassnya bisa dibilang cakep. Oke, lanjut ke bagian mid. Midnya Tin Hi-Fi C5 ini cukup tebal dan posisi pokanya cukup maju. Kemudian poka cowok dan poka cewek di sini cukup seimbang dan cukup bening atau cukup clear. Tapi kelemahannya agak sedikit rawan sibilan kalau dipasangkan dengan source yang netral to bright seperti Hibi ini atau DAC mungil ini. Oke, lanjut ke bagian treble. Nah, ini salah satu kelemahannya. Treble-nya C5 ini agak cukup gelap. Tapi untuk detailnya masih cukup bagus. Namun untuk clarity ini kurang muncul dan ekstensinya agak buntung. Oke, lanjut bahas teknikalitas. Nah, ini juga jadi salah satu kelemahan Tin Hi-Fi C5 ini.
Jadi, teknikalitasnya ini masih di bawah rata-rata AYM 1 jutaan yang punya teknik bagus. Oke, untuk soundstage-nya menurut saya agak sempit atau lebih ke intim. Tapi intinya memang agak sempit. Kemudian resolusinya juga kurang bagus. Tapi untuk depth, imaging, dan separasi lumayan bagus lah. Ya walaupun kembali lagi, overall untuk teknikalitasnya memang kurang bagus untuk harga 1 jutaan. Oke, lanjut ke perbandingan. Yang pertama saya bandingkan dengan AYM yang punya planar asli, yaitu KZ PR1 Pro. Oke, untuk build quality masih bagusan C5, kemudian fitting juga lebih nyaman C5, dan kualitas kabel juga masih bagus C5. Tapi untuk audionya ini kebalikannya. Nah, untuk tonalnya PR1 Pro juga cukup balance tapi lebih ke arah bright. Dan agak tipis aja dibanding C5 yang agak tebal. Kuantitas bass keduanya mirip aja, tapi untuk kualitas PR1 Pro sedikit lebih baik. Bassnya sedikit lebih fine dan sedikit lebih gesit. Kemudian di bagian mid juga PR1 Pro lebih clean, lebih clear, dan lebih bening. Untuk kualitas vokal, PR1 Pro lebih baik di vokal cewek. Sedangkan C5 sedikit lebih baik di vokal cowok. Nah, untuk bagian treble-nya ini yang paling beda. Yang satu bright dan satu lagi agak gelap. Nah, KZ PR1 Pro ini treble-nya lebih ngencring atau lebih sparkling, lebih detail, lebih extended, dan punya clarity yang lebih bagus. Tapi keunggulan Tin C5 treble-nya smooth dan enak untuk dipakai lama-lama. Tapi overall jelas kualitas treble lebih baik PR1 Pro. Nah, lanjut ke teknikalitas. Di sini jelas PR1 Pro lebih baik. Soundstage-nya lebih luas, separasinya lebih rapi, imaging-nya lebih akurat, dan punya resolusi yang lebih baik. Oke, lanjut ke perbandingan dengan Truth Ear Hexa yang sama-sama menggunakan config hybrid. Tapi beda jenis drivernya. Di Hexa yaitu menggunakan dynamic driver dan balance armature. Oke, untuk build quality sama-sama bagus. Tapi untuk fitting lebih nyaman di C5. Dan kualitas kabelnya juga lebih bagus C5. Oke, lanjut ke audionya. Hexa punya tonal yang lebih netral dan terasa sedikit lebih tipis aja. Begitupun untuk kuantitas bassnya, di Hexa juga lebih kecil. Tapi untuk kualitas sama-sama bagus. Nah, di bagian mid, Hexa terasa lebih netral tapi punya kualitas vokal yang lebih baik dan lebih sweet. Vokal cowok dan vokal cewek terasa lebih seimbang dan lebih natural, juga lebih minim sibilan. Oke, lanjut ke bagian treble. Treble-nya Hexa sedikit lebih detail, lebih sparkling, dan punya ekstensi yang sedikit lebih baik. Selain itu lebih bening dan punya clarity yang lebih baik juga. Tapi itu tadi, keunggulan C5 yaitu smooth dan enak dipakai untuk jangka waktu yang lama. Oke, lanjut ngomongin teknikalitasnya. Hexa punya teknikalitas yang lebih baik, mulai dari soundstage, imaging, separasi, namun kalah di depth aja oleh C5. Punya soundstage yang luas, tapi lebih ke kanan kiri, sedangkan C5 lebih punya depth-nya. Dan C5 ini punya dynamic yang lebih baik. Tapi untuk resolusi, imaging, dan separasi di Hexa masih lebih baik. Nah, untuk kesimpulannya simpel aja. Tin Hi-Fi C5 ini menurut saya AYM yang punya build quality yang solid, fittingnya sangat nyaman, tapi punya kualitas audio yang kurang bagus untuk kelas 1 jutaan. Bahkan Tin T3 Plus menurut saya masih lebih baik dibanding C5 ini. Tapi sekali lagi ini pendapat saya, mungkin teman-teman punya pendapat yang beda dan punya source yang lebih bagus untuk ngangkat potensi AYM ini. Oke, itu saja yang bisa saya bahas untuk Tin Hi-Fi C5 ini. Jadi sampai jumpa lagi di next video, salam Lovins Audio.